Perkenalkan, nama saya Muhammad Ari Kautsar Putra dengan NIM 02011 3824 29442. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang sejarah dari International Committee of the Red Cross. Aksi ICRC didasarkan pada Konvensi Jenewa 1949, protokol-protokol tambahan, anggaran dasar ICRC dan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, dan Resolusi Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. ICRC adalah organisasi yang netral dan mandiri yang bertujuan untuk menjamin perlindungan dan bantuan kemanusiaan bagi korban konflik bersenjata dan situasi kekerasan lain. ICRC melakukan aksi untuk merespon keadaan darurat dan pada saat yang sama mempromosikan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional dan implementasinya dalam hukum nasional. Atas inisiatif ICRC, negara-negara mengadopsi Konvensi Jenewa pertama di tahun 1864. Sejak saat itu, ICRC dengan dukungan seluruh Palang Merah dan Bulan Sabit Merah terus mendorong pemerintah untuk mengadaptasikan hukum humaniter internasional terhadap keadaan yang terus berubah, terutama terkait pengembangan terkini peralatan dan metode perang, guna memberikan perlindungan dan bantuan yang lebih efektif bagi korban konflik. Dewasa ini, semua negara terikat oleh 4 Konvensi Jenewa 1949, yang pada masa konflik bersenjata memberikan perlindungan kepada anggota angkatan bersenjata yang terluka, sakit, dan kapal karam, tawanan perang, dan warga sipil. Lebih dari 3/4 negara di seluruh dunia saat ini telah menjadi negara pihak pada kedua protokol tambahan 1977. Protokol tambahan 1 melindungi korban konflik bersenjata internasional, sedangkan protokol tambahan 2 melindungi korban konflik bersenjata non-internasional. Yang terpenting, perjanjian-perjanjian tersebut telah memodifikasikan aturan untuk melindungi penduduk sipil dari dampak permusuhan. Protokol tambahan 3 2005 memungkinkan untuk penggunaan lambang tambahan kristal merah oleh Perhimpunan Nasional dalam Gerakan. Dasar hukum aksi kemanusiaan ICRC adalah sebagai berikut. 1. Keempat Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan 1 memberi mandat khusus kepada ICRC untuk melaksanakan aksi kemanusiaan dalam situasi konflik bersenjata nasional. 2. Dalam konflik bersenjata non-internasional, ICRC bisa menggunakan hak inisiatif kemanusiaan yang diakui masyarakat internasional dan tercantum pada pasal 3 ketentuan sama keempat Konvensi Jenewa. Ketiga, dalam hal terjadinya gangguan dan ketegangan dalam negeri dan dalam situasi lain yang membutuhkan aksi kemanusiaan, ICRC juga mempunyai hak inisiatif yang diakui dalam Anggaran Dasar Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Dengan demikian, ketika hukum humaniter internasional tidak berlaku, ICRC dapat menawarkan pelayanannya kepada pemerintah yang mana tawaran tersebut bukan merupakan campur tangan terhadap urusan internal negara yang bersangkutan. Perkenalkan, saya Muhammad Fadlisan dengan NIM 020 11 38 24 29 440. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan rekan saya, Andrei Kautsar Putra, mengenai sejarah ICRC atau International Committee of the Red Cross. Pendirian dan perkembangan global ICRC. Para pendiri Komite Internasional Palang Merah bertemu untuk pertama kalinya pada bulan Februari 1863 di Jenewa, Swiss. Salah satu dari kelima anggota komite pendiri tersebut adalah seorang warga Jenewa bernama Henry Dunant yang pada tahun sebelumnya menerbitkan sebuah buku berjudul A Souvenir of Solferino, di mana dia menyerukan perbaikan perawatan prajurit yang terluka dalam perang. Peran utama ICRC adalah koordinasi, namun secara berangsur-angsur, ICRC kian terlibat dalam operasi lapangan karena kebutuhan akan perantara netral antara pihak yang berperang semakin nyata. Dalam kurun waktu 50 tahun selanjutnya, ICRC memperluas kegiatannya, sementara beberapa perhimpunan nasional berdiri, pertama di negara bagian Jerman, Württemberg, pada bulan November 1863, dan Konvensi Jenewa diadaptasi untuk memasuki Perang di Laut. Perang Dunia Pertama 1914 sampai 1918. Ketika Perang Dunia Pertama pecah, berdasarkan pengalaman dari konflik lain, ICRC membuka badan tawanan perang pusat di Jenewa untuk memulihkan hubungan antara tentara yang ditangkap dengan keluarga mereka. ICRC terus berinovasi. Kunjungannya kepada tawanan yang berperang berkembang selama periode ini dan
ICRC bersuara lantang mengenai penggunaan senjata yang menyebabkan penderitaan berlebihan. Pada tahun 1918, ICRC meminta pihak yang berperang untuk tidak menggunakan gas mustard. Di tahun yang sama, ICRC juga untuk pertama kalinya mengunjungi tahanan politik di Hungaria. Sementara itu, Perhimpunan Nasional melakukan mobilisasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana para relawan menjalankan program pelayanan ambulans di medan perang dan merawat yang terluka di rumah sakit. Bagi Palang Merah di banyak negara, periode ini adalah yang paling dikenang oleh dalam sejarah mereka. Perang Dunia Kedua, 1939 sampai 1945. Pada Perang Dunia Kedua menjadi titik tolak ekspansi besar-besaran kegiatan ICRC ketika berorganisasi ini berusaha membantu dan melindungi korban dari semua pihak. ICRC dan Liga bekerja sama mengirimkan pasokan bantuan ke seluruh dunia, menjangkau baik tawanan perang maupun warga sipil. Delegasi ICRC mengunjungi tawanan perang di seluruh dunia dan membantu pertukaran jutaan berita Palang Merah antara anggota dan keluarga. Bertahun-tahun setelah perang, ICRC merespon permintaan informasi tentang keluarga mereka yang hilang. Namun demikian, periode ini juga merupakan kegagalan terbesar ICRC. Minimnya aksi kemanusiaan bagi korban Holocaust dan kelompok-kelompok teraniaya lainnya. Sejak tahun 1945, ICRC terus mendesak pemerintah untuk memperkuat hukum humaniter internasional dan menghormatinya. ICRC berusaha mengatasi dampak kemanusiaan dari konflik yang menandai paruh kedua abad ke-20, yang dimulai dengan konflik Israel dan Palestina pada tahun 1948. Pada tahun 1949, atas inisiatif ICRC, negara-negara menyepakati revisi atas 3 konvensi Jenewa yang ada. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Romi Garcia dari kelompok ICRC. Di sini saya akan menyampaikan kenapa ICRC termasuk ke dalam subjek hukum internasional. ICRC termasuk ke dalam hukum internasional karena kedudukannya yang diakui oleh masyarakat internasional sebagai organisasi internasional dengan kedudukan khusus, terutama terkait dengan peran pentingnya dalam bidang hukum humaniter internasional atau yang biasa disebut HHI. Pengakuan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu melalui Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977, serta Statuta Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. ICRC memiliki mandat kemanusiaan yang diberikan oleh masyarakat internasional, yakni untuk melindungi korban perang, tawanan, dan penduduk sipil, serta berhak menawarkan bantuan kemanusiaan kepada pihak-pihak yang sedang mengalami situasi berkonflik. Statusnya semakin kuat karena PBB memberikan status pengamat pada tahun 1990 melalui resolusi Majelis Umum 45/6, dan banyak negara juga mengikatkan diri melalui perjanjian khusus dengan ICRC yang akhirnya memberikan mereka hak serta kekebalan tertentu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Ardiansa dengan NIM 02011282429268. Di sini saya akan meneruskan materi mengenai peran dan fungsi dari International Committee of the Red Cross. Peran dari ICRC tersebut, yang pertama, bertindak sebagai pengganti untuk atau bersifat melengkapi aksi kuasa perlindungan. 2. Mengunjungi tawanan perang dan orang-orang yang dilindungi lainnya. 3. Menjalankan badan penelusuran pusat atau Central Tracing Agency. 4. Menyediakan bantuan kemanusiaan. 5. Memenuhi mandat khusus ICRC sehubungan dengan hukum humaniter internasional. Dan ke-6. Menjalankan hak umum inisiatif kemanusiaan. Selanjutnya ada fungsi dari ICRC. Yang pertama ada fungsi monitoring, memberikan penilaian pada hukum humaniter internasional dan menjamin bahwa hukum humaniter internasional akan ditaati oleh para pihak yang sedang berkonflik. Kedua, fungsi promosi adalah upaya mengadvokasi atau berpihak pada hukum humaniter internasional dan membantu mendesiminasikan upaya pengembangan hukum humaniter internasional di kalangan institusi pendidikan dan masyarakat luas. Yang ketiga ada fungsi katalisator,
upaya menstimulasi diskusi-diskusi di kalangan kelompok tertentu maupun pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan maupun proteksi terhadap korban perang. Yang keempat, fungsi melindungi adalah upaya mempertahankan dan melindungi hukum humaniter internasional terhadap berbagai penentangan terhadap hukum internasional. Kelima, fungsi pelaksana adalah kontribusi praktis terhadap kemanusiaan dalam situasi konflik dalam hukum humaniter internasional. Yang keenam, ada fungsi pengawasan. Upaya Komite Palang Merah Internasional memberikan peringatan dini. Ini memungkinkan untuk merespon kebutuhan dengan cepat dan efektif bila mana konflik meletus dan melakukan pengawasan kepada pihak atau orang yang berusaha melanggar hukum humaniter internasional. Dan yang terakhir, fungsi diseminasi, yaitu kegiatan menyebarluaskan suatu doktrin atau pemikiran. Diseminasi berarti menyebarluaskan pengetahuan mengenai hukum perikemanusiaan internasional dan prinsip-prinsip dasar gerakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil Saputra dengan NIM 02011138242936. Di sini saya akan menjelaskan contoh nyata dari ICRC atau International Committee of the Red Cross. Yang pertama itu perannya ada di konflik bersenjata internasional Afghanistan. Peran ICRC sebagai instrumen, yang pertama itu mereka melakukan pelayanan medis bagi korban konflik bersenjata di Afghanistan, termasuk pertolongan pertama, transportasi ke rumah sakit, dan rehabilitasi. Terus yang kedua itu ada peran ICRC sebagai arena, masih di internasional Afghanistan tadi. Mereka memfasilitasi penerapan hukum humaniter internasional dan perlindungan terhadap tahanan, termasuk anak-anak. Selanjutnya, peran ICRC sebagai pelaku di konflik bersenjata Afghanistan. Sebagai pelaku kemanusiaan, ICRC aktif memberikan bantuan pangan, air bersih, dan sanitasi. Krisis berkepanjangan menyebabkan jutaan warga, termasuk anak-anak dan perempuan, mengalami kekurangan gizi. Jadi, ICRC ini membagikan komoditas pangan dan memperbaiki akses air bersih, terutama bagi anak-anak. Lalu yang kedua, itu peran ICRC dalam membantu Aceh dan PMI mengatasi tsunami. Yang pertama itu mereka memberikan asesmen dan distribusi bantuan darurat, seperti distribusi makanan juga. Terus ada penyesuaian bantuan berdasarkan kebutuhan, seperti perlengkapan bayi, terpal, tenda, dan peralatan memasak. Lalu ada dukungan logistik dan keuangan. Lalu ada proyek rehabilitasi bersama Federasi Internasional dan Palang Merah Nasional. Lalu contoh yang ketiga itu peran ICRC dalam pemerintahan Aceh mengatasi masalah gerakan Aceh Merdeka. Yang pertama, mereka memberikan penghormatan hukum humaniter internasional. Untuk memastikan penghormatan penuh terhadap hukum humaniter internasional itu, ICRC berupaya mengurangi bahaya yang mengancam warga sipil, mencegah dan menghentikan perlakuan sewenang-wenang, memperjuangkan hak-hak mereka, serta memberikan bantuan kemanusiaan yang diperlukan. Mereka juga mengunjungi tahanan dan juga kasus pembebasan sandera Ferry Santoso ini juru kamera RCTI yang disandra oleh kelompok GAM atau Gerakan Aceh Merdeka di wilayah Purelak. Contoh yang keempat yaitu peran ICRC dalam konflik Timur Leste dan Papua. Di Timur Timur, ICRC ini juga mengunjungi ke tahanan, terus memberikan distribusi bantuan kemanusiaan. Terus ada pelaporan kondisi kemanusiaan, terus diplomasi netral dengan pihak yang berkonflik. Lalu juga ada penyaluran bantuan medis pasca kerusuhan 1999, terus mendirikan rumah sakit darurat di Dili. Lalu contoh 5, peran ICRC dalam kasus eksploitasi anak di Thailand. ICRC bekerjasama dengan organisasi lokal dan internasional menangani pelecehan anak sejak 1990-an. Terus mendokumentasikan juga pelanggaran HAM terhadap anak-anak yang dieksploitasi. Terus ada mengadvokasi perubahan kebijakan dan praktik berdasarkan data pelanggaran. Lalu mengembangkan pendekatan komprehensif sejak 2000-an untuk memerangi eksploitasi anak itu. Sekian dari saya. Untuk
pembahasan contoh nyata peran ICRC ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Edward dengan NIM 02011382429362. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu materi kelompok kami tentang ICRC. Di sini tantangan yang dihadapi ICRC di dunia kerja. Yang pertama itu tidak luput dari keamanan staf di zona konflik. Yang kedua, tantangan logistik dan akses untuk menjangkau korban konflik. Lalu, isu netralitas serta stigma. Tidak lupa juga kemajuan teknologi yang terus dan senjata baru yang menciptakan dilema etis, serta kesulitan dalam menegakkan hukum humaniter. Selanjutnya, tantangan ICRC yang dihadapi di dunia kerja ini ialah yang pertama, keamanan staf, menemukan keseimbangan antara tetap terlibat dalam misi kemanusiaan dan menjaga keselamatan staf di zona konflik. Yang kedua, lingkungan keamanan yang berubah, kondisi keamanan yang tidak terduga di wilayah laut dan darat, termasuk perkembangan teknologi yang memerlukan adaptasi terus-menerus terhadap prosedur keamanan. Lalu, senjata dan teknologi baru, kemajuan teknologi militer menciptakan masalah kemanusiaan baru dan menimbulkan tantangan etis, seperti adanya senjata otonom yang tidak pandang bulu. Tidak lupa juga negosiasi akses. ICRC harus melakukan negosiasi yang rumit dan berkepanjangan dengan berbagai pihak di zona konflik untuk mendapatkan akses dan mengirimkan bantuan. Lalu menjaga netralitas. Peran netral ICRC ini sering disalahartikan dan dikritik, meskipun identitas netralitas adalah kunci untuk dapat bekerja di area konflik tanpa adanya agenda politik. Dan yang terakhir, membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan ini merupakan salah satu peran ICRC yang sangat netral, sering disalahartikan, dan meskipun netralitas adalah kunci agar dapat bekerja di area konflik tanpa adanya dukungan ataupun hambatan politik. Sekian itu saja dari saya, terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya M. Danis Fathurrahman dengan NIM 02011382429410. Nah, di sini saya akan melanjuti penjelasan mengenai alasan mengapa ICRC masih bertahan sebagai organisasi kemanusiaan di tingkat internasional. Yaitu yang pertama yaitu mampu beradaptasi. ICRC terus menyesuaikan diri dengan tantangan baru seperti konflik internal, perang cyber, bencana kemanusiaan, dan migrasi besar-besaran. Nah, hal ini membuat mereka selalu relevan dengan isu-isu yang terbaru. Yang kedua yaitu kerjasama yang luas. Dengan menjalin kolaborasi bersama PBB, NGO, dan komunitas lokal, ICRC bisa memperluas jangkauan bantuan sekaligus memperkuat legitimasi di mata dunia. Nah, yang ketiga yaitu fokus pada kemanusiaan. Nah, ICRC tidak terlibat urusan politik. Mereka hanya fokus melindungi korban perang, memberi bantuan medis, dan menjaga martabat manusia. Nah, netralitas ini membuatnya dipercaya semua pihak manapun. Selanjutnya yang keempat yaitu identitas netral. Nah, seperti yang kita tahu, ICRC adalah merupakan organisasi yang berasal dari negara Swiss yang dikenal dengan netralnya. Nah, ICRC mendapat kepercayaan global. Nah, identitas ini menjadi modal penting agar mereka bisa masuk ke medan konflik yang sulit diakses. Nah, simpelnya ICRC tetap bertahan karena mampu beradaptasi dengan zaman, menjalin kerjasama luas, konsisten menjaga nilai kemanusiaan, dan dipercaya berkat netralitasnya. Nah, inilah yang membuatnya tetap relevan hingga sekarang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tio Ramadan dengan NIM 0201138242942940. Saya akan melanjutkan penjelasan, yakni alasan mengapa Organisasi International Committee of the Red Cross tetap bertahan sebagai organisasi kemanusiaan di dunia internasional. Dan yang pertama, karena adanya mandat hukum internasional. ICRC bukanlah sebuah NGO biasa, tetapi punya dasar hukum kuat dari Konvensi Jenewa pada tahun 1949. Mandat ini memberi kewenangan resmi bagi ICRC untuk melindungi korban perang, mengunjungi tahanan, dan memastikan pihak yang berkonflik mematuhi hukum humaniter internasional.
Jadi, legitimasi hukumnya membuat ICRC tetap relevan dan diakui oleh negara-negara. Yang kedua, organisasi ICRC memiliki prinsip dasar yaitu netral, independen, dan imparsial. Prinsip ini yang membuat ICRC dipercaya oleh semua pihak, baik negara maupun kelompok bersenjata non-negara, karena tidak memihak politik atau ideologi. ICRC bisa masuk ke wilayah konflik yang sangat tertutup sekalipun. Dan ini menjadi alasan kenapa mereka bisa terus bekerja tanpa dianggap musuh oleh salah satu pihak. Ketiga, Organisasi International Committee of the Red Cross memiliki pengalaman yang panjang. Sejak berdiri pada tahun 1863, ICRC konsisten hadir dalam hampir semua konflik besar di dunia, yaitu memulai dari Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua, konflik Rwanda, Suriah, sampai Perang Rusia-Ukraina. Pengalaman lebih dari 160 tahun inilah membuat ICRC dianggap organisasi paling ahli dalam menangani krisis kemanusiaan berskala internasional. Lalu yang keempat, kepercayaan internasional. Karena mandat hukum dan prinsip yang dijaga ketat, ICRC mendapat kepercayaan tinggi dari negara-negara, organisasi internasional seperti PBB, bahkan dari aktor non-negara. Kepercayaan ini krusial, karena tanpa itu, ICRC tidak akan bisa masuk ke zona perang untuk menjalankan misi-misi kemanusiaannya.